Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Putri Diani Situmorang dengan NIM 0320222085. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip biokimia dalam tubuh manusia. Biokimia merupakan salah satu cabang sains yang menemukan dua bagian yang semua penting, yaitu biologi dan kimia. Biokimia menunjukkan mengenai badan kimia yang dihasilkan oleh benda hidup, gunaannya dan cara memanfaatkan bahan aktif tersebut bagi meningkatkan taraf hidup manusia. Cairan tubuh, distribusi cairan tubuh bervariasi tergantung jumlah sel atau body massa, jenis kelamin, umur, aktivitas, dan keadaan fisiologis tertentu. Total body character atau TBW kira-kira 55% sampai 70% pada laki-laki dewasa, 40-60% pada wanita dewasa, 65-78% pada anak-anak, 40-50% pada orang tua. Komposisi dasar cairan tubuh: 1. Komponen mayor atau air sebagai pelarut, 2. Elektrolit atau anion dan kation, 3. Senyawa organik dan anorganik, 4. Komposisi dan presentase bervariasi untuk setiap komponen, 5. Distribusi cairan ECF dan ICF dalam tubuh ditentukan oleh tekanan osmotik. 6. Tekanan osmotik ditentukan oleh 1. Senyawa organik BU tinggi atau X protein, 2. Senyawa organik BU kecil jumlah besar atau X glukosa, 3. Ion Na1 di ekstrasel dan K di intrasel. Air media semua reaksi kimia dalam sel hidup. Air sebagai pelarut universal bersifat polar, membentuk ikatan hidrogen yang mudah terikat dan lepas. Air terdisosiasi membentuk proton dan ion hidrogen atau H1. Mekanisme homeostatis mempertahankan lingkungan intrasel tetap konstan, tergantung pada pH volume cairan dan elektrolit atau mineral. Sumber air tubuh atau ekogen dari intake makanan dan minuman. Elektrolit, substansi yang molekulnya dapat terurai atau disosiasi ke bentuk ion atau partikel bermuatan jika berada dalam air. Katron, bermuatan positif, Na1, K1, Ca2, Mg2. Anion, bermuatan negatif, HCO3 negatif, Cl negatif, HPO42, SO42. Satuan untuk elektrolit internasional standar milimole per liter A, standar mioregifilaren atau MEG. Komposisi cairan ekstra dan intraseluler. Cairan intraseluler dan ekstraseluler sangat berbeda. Cairan intraseluler: 1. Mengandung lebih banyak protein, 2. Konsentrasi tonik juga berbeda. Ion utama pada ECF Na1 dan Cl negatif, ICF K1 dan PO43 negatif. 1. Komposisi cairan intraseluler. Senyawa air mengandung sel manusia 60,0. Senyawa mineral sel manusia 4,3. Senyawa organik sel manusia 35,7. Karbohidrat 6,2. Protein senyawa manusia 11,7. Protein 11,8. Asam nukleat. Elektrolit penting untuk hemostasis sel: K1 Mg2 positif, PO42 negatif, Na positif, Cl negatif, HCO3 negatif, SO42 negatif. Glukosa penting untuk metabolisme seluler. Hidrat dalam bentuk emulsi X, lemak betial, fosfolipid, dan kolesterol. 2. Komposisi cairan ekstraseluler. 1. Berbeda satu sama lain tergantung fungsinya. 2. Plasma darah kaya akan
protein. 3. Getah lambung, kaya akan HCl, enzim, dan lain-lain. Saliva, glikoprotein atau mucin enzim. 5. Urin, metabolit, vien, dan lain-lain. 6. Kation utama Na negatif. Anion utama adalah Cl negatif. Keseimbangan asam dan basa. Jika suatu molekul di dalam air akan terjadi menjadi ion-ion, senyawa asam akan menaikkan jumlah ion H plus pH turun. Senyawa basa akan menurun jumlah ion H plus pH naik. pH normal cairan tubuh, darah, vena, dan cairan interstital sama dengan 7,35. Darah anteri sama dengan 7,4. Cairan intraseluler sama dengan 7,0. Nilai pH ditentukan oleh banyaknya ion H+. Di dalam tubuh, ion plus sebagian besar dari hasil metabolisme katabolisme asam amino. Protein yang mengandung gugus fosfat, H2PO4, dan gugus sulfur, H2SO4. Metabolisme anaerob glukosa atau asam laktat. Metabolisme asam lemak, asam organik, dan benda keton. Sisa metabolisme CO2 yang terlarut dalam H2O plasma menjadi asam karbofat atau H2CO3 yang dapat terdioksidasi menjadi HCO3 plus H+. Dapat kolerasi berlawanan antara lain pH dengan konsentrasi CO2. Kadar CO2 rendah, pH naik, kadar CO2 tinggi, pH turun. Metabolisme karbohidrat, lipid, purin, dan premium. Karbohidrat merupakan hasil sintesis CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun atau klorofil melalui fotosintesis. Karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Monosakarida atau C16H12O6. 2. Disakarida C12H22O11. 3. Polisakarida C6H11O15. Purin dan pirimidin merupakan komponen utama DNA, RNA, koenzim atau NADP, ATP, UDPG. Inti purin dan pirimidin adalah inti dari senyawa komponen molekul nukleotida. Asam nukleot, RNA, dan DNA. Lipid adalah senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi. Lipid mempunyai struktur utama tersusun dari hidrokarbon dan oksigen dengan sifat umum yaitu tidak terlarut dalam air. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Bu.